Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti Lestari dengan NIM KHGG 24028, kelas 1 AS 1 Kebidanan, akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Struktur dan fungsi dari sistem pencernaan pada manusia. Makanan yang kita konsumsi setiap hari akan masuk ke sistem pencernaan untuk dicerna. Apa yang terjadi di dalamnya? Yuk kita bahas. Organ dari sistem pencernaan manusia. Organ sistem pencernaan manusia ada dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan tambahan, kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim, hati, dan pankreas. Organ pencernaan utama. Rongga mulut terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis. Organ yang bekerja yaitu gigi dan lidah. Gigi mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus, agar mudah ditelan. Lidah menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta berbagai indera perasa dibantu kelenjar ludah. Pencernaan kimiawi. Organ yang bekerja yaitu kelenjar ludah, mengandung enzim petilelin, fungsi yaitu memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Kerongkongan. Saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Lambung, kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat diregangkan untuk menampung makanan. Terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengandung makanan dengan gerakan peristaltik. Pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Usus halus, saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Makanan diproses secara kimiawi. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus 12 jari atau duodenum muara dari dua saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Usus kosong atau jejunum terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Usus penyerapan atau ileum terdapat jonjot usus atau pili yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Usus besar memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Anus, bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Organ pencernaan tambahan. Hati, kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung zat berikut. 1. Enzim amilase merombak amilo menjadi maltosa dan glukosa. 2. Enzim tripsin merombak protein menjadi asam amino. 3. Enzim lipase merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kelainan pada sistem pencernaan. Beberapa gangguan umum pada sistem pencernaan meliputi gastroesophageal reflux disease atau GERD, kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan menyebabkan sensasi terbakar di dada. 2. Tukak lambung, luka pada lapisan lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid yang berlebihan. 3. Batu empedu, endapan keras yang berbentuk di kantong empedu dapat menyebabkan nyeri perut hebat. 4. Irritable bowel syndrome (IBS), gangguan fungsi usus yang menyebabkan gejala seperti kram perut, kembung, dan perubahan pola buang air besar. Pencernaan mekanis atau fungsi motorik pencernaan dan enzimatis. Pencernaan mekanis melibatkan proses fisik seperti pengunyahan di mulut dan peristaltik di saluran pencernaan untuk memecah makanan menjadi partikel lebih kecil. Pencernaan enzimatis melibatkan enzim yang memecah molekul kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Hubungan sistem pencernaan dengan reproduksi wanita, yaitu gangguan pencernaan yang parah dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Misalnya penyakit radang panggul yang disebabkan oleh infeksi dapat mempengaruhi organ reproduksi, dan pencernaan berpotensi menyebabkan infertilitas. Gerakan dan sekresi gastrointestinal, gerakan peristaltik otot atau saluran pencernaan membantu mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan. Sekresi enzim dan cairan pencernaan oleh kelenjar seperti pankreas dan hati memainkan peran penting dalam
Pemecahan dan penyerapan nutrisi. Absorpsi zat makanan. Sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi di usus halus, di mana pili dan mikrofili meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan. Karbohidrat diserap sebagai monosakarida, protein sebagai asam amino, dan lemak sebagai asam lemak dan monogliserida. Pengaturan sistem pencernaan oleh saraf dan hormon. Sistem pencernaan diatur oleh sistem saraf enterik dan hormon. Sistem saraf enterik mengontrol gerakan peristaltik dan sekresi enzim, sementara hormon seperti gastrin, sekretin, dan kolesistokinin mengatur aktivitas kelenjar pencernaan dan motilitas saluran cerna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.